Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang istirahat kami, hingga Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru untuk kami melakukan segala aktivitas kami. Untuk menguatkan kami melakukan segala aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari surat Roma pasal 14 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita ini, acap kali kita memahami atau memandang sesuatu itu sebagai pantangan bagi kita. Terlebih dalam hal makanan, seringkali kita membuat sesuatu makanan pantangan bagi kita, terlarang untuk kita makan. Demikian pula sebaliknya, ada pula yang kita mungkin bebas mengkonsumsi makanan apapun karena kita tidak memiliki pantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa kekristenan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kekristenan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di mana semuanya itu merupakan nilai-nilai pokok kekristenan yang merupakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini berisi cara hidup Kristen yang mengingatkan kita baik di dalam kebebasan kita maupun di dalam keterbatasan kita di dalam makanan, jangan menjadi penghalang, jangan menjadi perusak pekerjaan Allah di dalam kehidupan setiap orang. Kalaupun kita bebas memakan makanan, maka jangan menyudutkan orang lain yang memiliki keterbatasan. Demikian pula dengan sebaliknya. Kalaupun kita memiliki keterbatasan dalam makanan, jangan menjadi menghakimi orang-orang yang bebas di dalam makanan. Karena pada hakikatnya Bapak dan Ibu, tidak ada yang salah dengan jenis makanan, tetapi kitalah yang salah ketika kita menjadikan makanan sebagai pemisah antara kita dengan orang lain. Demikian pula Paulus dalam firman Tuhan hari ini Bapak dan Ibu mengingatkan kepada pembaca surat Roma pada saat itu, di mana orang Yahudi yang masih mematuhi hukum keyahudian, di mana mereka tidak bebas di dalam makanan, dan orang Kristen yang sudah bebas di dalam makanan, sehingga mereka diingatkan oleh Paulus supaya meski ada perbedaan di antara mereka, di mana yang satu bebas dan yang satu tidak bebas, jangan menjadi berselisih. Jangan menjadikan pantangan mereka menghambat pekerjaan Allah, menjadi batu sandungan di dalam hubungan mereka. Berulang kali Paulus di dalam pasal 14 ayat 13 sampai 23 ini membahas tentang makanan Bapak dan Ibu, di mana melalui semuanya ini Paulus mau menyadarkan kita bahwa kita bukan milik diri kita sendiri. Kita sekarang milik Tuhan dan masuk ke dalam keluarga besar orang yang percaya kepadanya. Karena kita adalah keluarga antara satu sama lain, maka kita memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan benar terhadap satu sama lain. Adalah salah kalau kita menyakiti hati nurani orang lain Bapak dan Ibu, apalagi karena makanan. Kalaupun kita mau bersikap bebas dalam makanan, kalaupun kita memiliki kemauan yang bebas ataupun kita memiliki kemauan yang terbatas, jangan karena semuanya itu kita menyakiti hati orang lain. Karena kebebasan yang sejati bukanlah menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain jatuh, tidak menimbulkan batu sandungan. Kristus menerima semuanya Bapak dan Ibu, baik yang bebas maupun yang berpantang. Untuk itu kita juga harus menerima satu sama lain.
Apapun perbedaan di tengah-tengah kita, di antara kita dengan orang lain, jangan menjadikan perbedaan pemisah antar sesama kita. Jangan menjadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita tetap di dalam sikap saling menghargai, saling menerima, sebab kita semua adalah satu di dalam Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan, agar kiranya apapun yang kami makan, kiranya itu tidak merusak pekerjaan-Mu di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Demikian ya Tuhan, kalaupun kami memiliki perbedaan dalam menanggapi, memahami makanan, Tuhanlah kiranya yang menguatkan kami untuk tetap menjaga, menghargai satu sama lain. Karena firman-Mu mengajarkan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi satu. Ya Tuhan, di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhanlah yang menyertai kami, mendahului setiap langkah kaki kami, supaya setiap pekerjaan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami turut mendoakan keluarga, saudara-saudari kami yang mungkin pada saat ini di dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang kiranya memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi keluarga dan saudara-saudari kami yang pada saat ini mengalami pergumulan, yang pada saat ini mengalami duka cita, Tuhanlah yang menguatkan mereka. Tuhanlah yang selalu memberikan kecerahan pikiran bagi mereka. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami turut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.